Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para hadirin ayyuhal ahbab, segenap jamaah Majlis Ahbabus Salihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul bait saudara Taufan Putra yang mana di bulan ini ketempatan dibilang 3 hari katanya. 3 hari, jadi hari ini belum bisa hadir, tapi insyaallah tidak mengurangi semangat kita dalam menghadiri Majlis Ahbabus Salihin. Hadirin ayyuhal ahbab, karena ini jiling ya, ngaji keliling ya. Jadi kita nggak buka kitab fikih dan nggak buka kitab tasawuf. Kita ceramah bebas aja ya, kajian bebas. Ini ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tiap hari sholat tuh ya. Ini kita termasuk, naudzubillah, mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang di luar ini yang di hadis lain Nabi sebutkan, tapi di sini enggak ada, dan mungkin tambahin sedikit. Dikatakan di sini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyratu nafarin lan yuqbalallahu ta'ala salatahum. Asyratu nafarin, ada 10 orang, 10 golongan manusia, lan yuqbalallah. Lan itu tidak akan pernah. Beda sama lam, pakai mim. Misalnya ente ditanya, udah makan belum? Lam akul, saya belum makan. Belum, tapi ntar makan, gitu ya. Tapi kalau jawabannya lan akul, saya nggak akan pernah makan. Nah itu berarti lan tuh nggak akan pernah. Oke, di Al-Quran itu dikatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, nggak akan pernah ridho. Sampai kapan? Seterusnya. Ya, siapa yang nggak pernah ridho? Angka dari kamu al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani nggak akan pernah ridho sama engkau ya Muhammad, termasuk sama kita umatnya. Ya. Jadi mereka itu walaupun kelihatannya baik, sebenarnya di belakangnya ada juga tuh niat untuk hancurin kita. Ya, jadi hati-hati. Makanya kalau pemimpinnya non muslim bahaya. Gitu ya. Dulu waktu lagi pilkada untung Pak Anies menang. Ya. Kalau enggak Ahok pegang lagi, aduh, bisa-bisan kita dah. Ya. Mudah-mudahan 2024 menang lagi Pak Anies. Ya, azan nggak boleh kencang, kurban nggak boleh di tempat sembah masjid. Ada aja peraturannya. Nggak boleh takbiran keliling. Alah, benar Ahok itu. Tapi konser dibuka gede-gedean. Ya, non muslim. Nah, makanya aneh kalau ada orang Islam kok milih pemimpin non muslim. Ya. Kembali ke sholat, ada 10 golongan manusia yang Allah nggak akan pernah terima sholatnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nggak termasuk ya. Yang pertama, rajulun shalla wahidan bighairi qira'atin. Seorang laki-laki yang salat sendirian enggak membaca surah Fatihah. Ya. Ini kalau salat itu harus baca Fatihah. Ini mazhab kita ya. Ini mungkin salah satu dasar hadisnya ini. Karena ya kalau di sini kan bighairi qira'atin, tanpa membaca Al-Qur'an. Cuma ya di syarahnya itu diterangkan Al-Qur'an di sini maksudnya Fatihah. Di mazhab kita karena ada hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra'i Fatihah. Tidak sah salat seseorang yang tidak baca Fatihah. Itu ada hadis seperti itu. Kalau di sini bi ghairi qiraah, tanpa baca ayat Al-Qur'an. Nah, makanya di mazhab lain ada yang berpendapat enggak apa-apa enggak baca Fatihah, yang penting baca surah, begitu ada. Ya, cuma mazhab kita enggak. Ya. Jadi harus baca Fatihah. Mau salat sendirian, mau salat jadi imam, mau salat jadi makmum, harus baca Fatihah. Baik salatnya fardu ataupun salat
sunnah. Karena Fatihah rukun dari sholat. Ya, kalau satu rukun nggak dikerjakan, otomatis sholatnya nggak sah. Dan juga di mazhab kita ingat, basmalah bagian dari Fatihah, ayat dari Fatihah. Kalau ada orang sholat nggak baca basmalah, otomatis sholatnya nggak sah. Kalau kita berjamaah sama orang yang nggak baca basmalah, apalagi nggak baca Fatihah, maka sholat kita juga nggak sah. Hati-hati ya, ini bukan perkara sepele ini, ya, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan sampai juga nih kita termasuk wa rajulun la yu'addi zakah, dan orang yang tidak mau menunaikan zakat, orang yang nggak mau bayar zakat. Kalau dilihat jamaah ahbab, rata-rata sih kayaknya belum pada wajib zakat kayaknya, ya. Yang hidupnya masih gali lubang tutup lubang, ya. Termasuk yang ngomong tuh masih gali lubang tutup lubang, ngutang dulu, atau bulan depan bayar, ada duit gitu. Ini orang-orang model begini, ya belum wajib bayar zakat, ya. Orang-orang, jadi Islam itu sebenarnya nggak memberatkan. Zakat itu buat orang-orang yang punya harta lebih, ya. Ini di mazhab kita ya. Kalau ada yang mengajarkan pokoknya setiap bulan bergaji potong zakat, ya itu nggak tahu dah. Ya, di mazhab kita nggak ada pendapat seperti itu. Ya, ada zakat profesi, itu pun pembahasan baru ulama-ulama sekarang. Ya, itu pun nggak serta-merta setiap gaji dipotong. Lihat dulu, ya, gajinya itu mencukupi nggak kehidupannya. Kadang orang gajian kelihatannya gede, 5 juta, 7 juta, padahal kebutuhannya 10 juta. Ya, cicilan ini anak sekolah, bayar kontrakan rumah, ya kita nggak tahu. Ya, jadi kadang ya orang yang wajib zakat ada juga yang nggak mau bayar. Nah, kalau kita mungkin zakatnya zakat fitri kali kalau kita, ya zakat fitrah untuk kita wajib bayar dah. Karena kalau untuk urusan beras kayaknya punya kelebihan. Itu pun kalau punya lebih, kalau nggak punya lebih ya nggak wajib. Jelas ya. Tapi kalau antum punya kelebihan harta nggak mau bayar zakat, maka termasuk orang yang sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Abdullah bin Abbas, ada 3 perkara yang bisa dipisahkan. 1, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Ini nggak bisa dipisahkan. Kalau cuma taat sama Allah saja, sama Rasul nggak diterima ketaatannya sama Allah. Atau kebalikan, taat sama Rasul tapi nggak taat sama Allah, nggak diterima juga. Ya, makanya kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sumber hukumnya 4, nggak cuma Quran doang. Al-Quran, was-Sunnah, wal Ijma' wal Qiyas. Ya, 4 dipakai, bukan cuma 2 malah. Ya, Al-Quran sama Sunnah nggak bisa dipisahin. Justru Sunnah itu, hadis itu, atau sebenarnya nggak cuma hadis ya. Hadis itu kan, Sunnah itu ucapan, gerakan, perilaku, diamnya Nabi itu semuanya Sunnah namanya. Ya, jadi itu nggak bisa dipisahkan. Justru Allah turunkan, Allah utus Nabi kita Muhammad SAW untuk menjelaskan isi dari Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai kita berpaham ingkarus sunnah, nggak percaya sama sunnah, ya, menolak sunnah, padahal sunnahnya pun sudah diakui kesahihannya. Hati-hati ini. Dan ini gerakan-gerakan ini udah mulai banyak menyebar, gak cuma sekarang, dari zaman dulu tuh udah ada gerakan ingkarus sunnah. Pokoknya semua Quran aja diterima. Ya, karena yang namanya hadis itu katanya kan susunan kumpulan dari manusia. Manusia itu ya bisa salah. Ya, jadi nggak usah terlalu percaya sama hadis. Quran aja pasti benar. Ya, Quran pasti benar. Ya, cuma bisa nggak orang tanpa melihat sunnah memahami Al-Quran secara detail? Coba siapa yang bisa? Ya, kalau bahasanya semua kembali ke Al-Quran, kembali ke Al-Quran benar. Cuma masalahnya kita tanpa sunnah nggak bisa. Ya, siapa yang ngajarin sujud sahwi? Nabi kita Muhammad SAW. Kejadiannya lupa bilangan rakaat. Ya. Nah terus kalau semuanya kembalikan ke Quran, ada nggak di Quran jelasin sujud sahwi? Nggak ada. Sujud sahwi. Cari ayatnya tentang sujud sahwi, nggak bakal ketemu. Di Al-Quran membahas, ada nggak di Al-Quran membahas tentang zakat beras? Berapa zakatnya? Nggak bakal ketemu ente. Allah cuma bilang aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Tapi Allah nggak menjelaskan secara detail berapa emas berapa gram, perak berapa gram,
gandum berapa kilo, ya beras berapa kilo, enggak. Ya siapa yang jelasin? Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad nggak menjelaskan masalah zakat beras. Cari hadisnya kalau ada. Zaman Nabi nggak ada yang makan beras, gandum semua. Jadi Nabi nggak membahas masalah beras. Berarti zakat beras bid'ah. Kalau bid'ah nggak usah zakat, enak banget kalau gitu. Makanya kita perlu kias. Ulama itu mengkiaskan. Iya, memang zaman dulu nggak ada beras, tapi kan sekarang orang Indonesia makannya beras. Dikiaskan dengan gandum, gitu maksudnya. Makanya perlu hukum kias, hukum ijma, nggak bisa sembarangan. Ya, yang pertama itu atiullah wa atiur rasul, nggak bisa dipisahkan. Yang kedua aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Satu ente nggak kerjain, yang satu nggak diterima. Ente sholat doang, zakatnya nggak dikerjain, sholatnya nggak diterima. Ente nggak sholat tapi rajin bayar zakat, zakatnya nggak diterima. Harus dua-duanya jalan. Ya, ini dua hal yang tidak terpisahkan. Yang ketiga, ya apa namanya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Itu yang ketiga. Kita disuruh ibadah sama Allah Subhanahu wa taala dan bakti sama kedua orang tua. Maksudnya bagaimana? Nggak bisa dipisahkan. Ente taat sama Allah, cuma sama orang tua nyakitin. Taat sama ente nggak diterima sama Allah SWT. Atau ente bakti sama orang tua, tapi kagak ibadah. Bakti ente nggak diterima sama Allah SWT. Ini kata Imam Abdullah bin Abbas, 3 perkara yang tidak bisa dipisahkan. Ati'ullah wa ati'ur rasul, aqimus shalah wa atuz zakah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jelas ya? Jadi jangan harap ente sholatnya diterima kalau nggak mau bayar zakat. Ya, ada hadisnya nih. Ya. Kemudian yang ketiga, siapa yang sholatnya nggak diterima? Warajulun ya ummu qauman. Seorang laki-laki yang menjadi imam sholat dalam satu kaum, wahum lahu karihun. Sedangkan kaum itu benci sama orang ini. Ada orang maksain jadi imam, padahal mukmin kagak ada yang demen sama dia. Imam bacaannya panjang banget, imam bacaannya salah-salah, belum bener bacaannya. Maksain aja, bodo amat, masjid baba gua gitu. Ya, jangan begitu jadi imam. Ya. Kalau jadi imam itu ada urut-urutannya, cara milihnya tuh ada, lihat di takrirat. Dulu kita pernah ngaji kitab At-Taqriratus Sadidah, siapa yang paling afdal jadi imam. Kalau di satu wilayah, pemimpin wilayahnya ada Imamul A'zam, kalau sekarang Pak Jokowi, ya tahun 2004 insya Allah Pak Anies mudah-mudahan gitu ya. Itu dia lebih berhak jadi imam. Cuma masalahnya Pak Jokowi baca Fatihah bener apa enggak? Kadang repot ini kalau imam kita baca Fatihah aja enggak bener. Iya. Ya. Kalau kayak Erdogan enak tuh. Turki, ya. Enggak cuma Fatihahnya bagus, baca Qur'annya aja enak. Hafal lagi. Waduh. Kita punya pemimpin ini kapan ini? Presiden kita hafid Quran. Ya, luar biasa tuh. Ya. Nah, kalau seandainya satu wilayah, maka Imamul A'zam dia paling berhak jadi imam. Walaupun datang ke rumah orang, iya, misalnya bertamu ke rumah Taufan, harusnya kan tuan rumah yang paling berhak jadi imam. Tapi kalau dia Imamul A'zam, dia jadi lebih berhak jadi imam. Nah, kalau kita bertamu ke rumah orang, maka yang lebih berhak tuan rumahnya jadi imam. Ada adab-adabnya. Ya. Kalau di masjid, Imamur Ratib yang dipilih sama Nadhir. Ya, kalau sekarang ya Nadhir kasih wewenang ke DKM. DKM menseleksi tuh siapa yang jadi imam. Harusnya ya, kalau kita cuma hari apa tiap hari ya dijadwalin. Ada jadwalnya. Ada jadwal semua ya. Alhamdulillah bagus berarti. Jadi yang jadi imam itu diseleksi dulu bacaannya. Kalau bisa yang ngerti fikih sholat, nggak sembarangan jadi imam itu. Ya, bahkan kalau di luar negeri itu di daerah-daerah Arab dibayar imam, digaji mahal. Ya, apalagi Imam Masjid Haramain, Mekah Madinah, udah kawal polisi, kawal tentara kemana-mana. Ada bodyguardnya. Ya, nggak sembarang, mau salamannya susah. Ya, Bang Fauzan itu termasuk yang luar biasa tuh. Dia waktu di Madinah salaman sama imam Masjid Madinah tuh ya. Terus nanya satu masalah gitu, pura-pura nggak tahu masalah basmalah, kok nggak baca basmalah. Jadi sambil jalan sambil ngobrol. Akhirnya nih imam tertarik sama anak muda orang Indonesia bisa bahasa Arab gitu ya. Nanya masalah yang bagi dia mungkin sepele, walaupun kita juga udah ngerti, pura-pura aja. Akhirnya diundang makan ke rumahnya, termasuk bapak sama mama tuh diajak waktu pergi haji. Ya dulu bapak kan pergi haji bawa jamaah gitu ya. Nah, itu tiap tahun tuh hampir 10-11 tahun bawa jamaah. Ya Bang Fauzan, bapak sampai nggak percaya tuh, bener Mas.
Kemudian iya dia makan ke rumahnya. Imam siapa saya lupa namanya. Ya, kayak imam masjid Madinah. Karena ya senang ada anak muda kok kritis gitu. Ya. Dan bukan orang Arab lagi, orang Indonesia. Dia bisa bahasa Arab. Cuma karena Bang Fauzan kan lagi di Yaman. Ya, kalau waktu di Yaman bapak pergi haji, Bang Fauzan datang ke Mekah, ke Saudi bantuin urus jamaah gitu. Ya. Nah, jadi imam itu ada afdoliyahnya. Yang paling afdol kalau sama nih Ustaz di masjid, ya. Kita bukan imam ratib nih. Ya lagi rombongan begini nih kita datang nih, mampir ke masjid. Siapa yang paling berhak jadi imam? Yang paling berhak jadi imam, sebagian ulama mengatakan afqahuhum, yang paling ahli fikih, khususnya fikih tentang sholat. Dia lebih layak berhak jadi imam. Kenapa? Karena kalau orang ngerti fikih, dia tahu ada kesalahan di mana, syaratnya apa, rukunnya apa, ya. Jangan cuma mentang-mentang masjid babaknya, ya mau dipahan aja. Enggak. Ya, kalau memang ente layak silahkan. Tapi kalau ente nggak ngerti apa-apa, ya jangan mentang-mentang keturunan yang punya masjid, nggak ngaruh itu. Ya, ngerti fikihnya. Ustaz, ini orang satu ngerti fikih sholat, tapi satu nggak masalah faraid nggak ngerti. Yang ini faraid jago, tapi sholat nggak ngerti ya. Yang dilihat sholatnya, bukan masalah faraidnya. Kan lagi sholat. Sama-sama jago fikih Ustaz. Dua-duanya udah hatamin haji. Waduh, ya. Ya udah, berarti siapa? Ahfaduhum, orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Atau aqra'uhum, orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Siapa yang bacaan Qur'annya bagus? Emang ini sama-sama ahli fikih Ustaz. Cuma kalau ya Ustaz Hafid ini baca roknya nggak pas dia. Ya Ustaz Jani bacaan Fatihah bagus, ya berarti Jani lebih berhak. Ya. Oh sama-sama bagus Ustaz bacaannya. Ya, sama-sama fasih lisannya. Siapa? Ahfadhuhum, yang paling hafal Quran paling banyak siapa? Jani sama Ustaz Hafid sejajar, dia bacaannya suaranya sama-sama enak. Cuma Jani 15 juz, Hafid 30 juz, Ustaz Hafid maju. Dia lebih berhak. Itu dilihat tuh. Wah, sama-sama hafal Quran. Lihat siapa lagi? Ya. Yang paling wara' di antara mereka. Paling wara' itu apa itu wara'? Wara' itu ya meninggalkan syubhat, apalagi yang haram. Syubhat aja nggak mau. Bahkan dia mengartikan jangan syubhat, makruh aja nggak mau. Apalagi syubhat, apalagi haram. Lihat, kalau Ustadz ini sama-sama hafal Quran Ustadz, cuma yang satu masih denger dangdut Ustadz, ya kadang-kadang. Ya. Yang satu udah nggak mau, udah selawatan aja, beda. Atau ngerokok Ustadz, yang ini ngerokok, yang satu nggak ngerokok, tapi nge-vape sama juga, ya. Sama aja itu. Ya enggak, yang itu nggak ngerokok, nggak nge-vape Ustaz. Yang ini masih ngerokok. Yang nggak ngerokok lebih afdal. Afdal ya, bukan harus. Lebih afdal, lebih utama. Ya. Bahwa sama-sama warok. Yang lebih zuhud. Siapa yang lebih zuhud? Ya, yang nggak cinta sama dunia. Oh, yang satu, wah motornya moge Ustaz kemana-mana. Yang satu, ya motor biasa Ustaz. Padahal dia bisa beli itu. Ya, nggak kayak nggak demen dunia, yang lebih berhak. Lebih zuhud. Ya. Sama-sama zuhud. Asannuhum sinnan. Ya. Yang paling tua umurnya, ya. Siapa yang lebih tua? Sejani berapa umur? 40. Safid 43. Safid lebih berhak. Ya, waroknya sama, zuhudnya sama, umur lebih tua. Yang tua lebih berhak. Kenapa? Karena dia Islamnya duluan, lebih dihormati. Ya berarti ibadahnya duluan dibanding yang lainnya. Ya. Sama-sama tua, umurnya sama, bahkan lahir bareng Ustaz. Dia lahir sono, dia dari sini. Sama Ustaz, main bareng dari kecil. Ya. Siapa yang dipilih? Ya, kalau zaman Nabi yang duluan hijrah siapa? Zaman dulu. Kalau sekarang kita nggak ada tuh. Ya. Nanti dipilih lagi siapa? Yang pakai baju yang lebih ganteng wajahnya. Lebih ganteng wajahnya. Dilihat. Oh, ini gantengan siapa nih? Antara Ustaz A sama Ustaz B. Ya, padahal yang lain sama semua. Yang lebih ganteng. Sama-sama ganteng Ustaz. Ini gantengnya ganteng Arab, ini gantengnya ganteng bule. Ya, ini Indo bule, ini Indo Arab. Ya, sama-sama ganteng. Wah. Tinggi sama, ganteng sama, ya. Yang bajunya putih siapa? Lihat yang baju putih. Karena ya Rasulullah baju yang paling beliau suka baju putih. Ya. Dilihat tuh siapa yang urutannya. Ya presiden juga gitu, kita lihat aja dulu. Siapa yang ya gantengan siapa, pinteran siapa, gitu. Ini enak lihatnya. Kita milihnya juga pakai logika. Track record yang bagus siapa? Wah, ini imam juga begitu. Ya. Ini Ustaz sama-sama nih Ustaz, bajunya putih, sama-sama ganteng. Cuma Ustaz yang ini dulu pernah bandel dulu. Awalnya bandel Ustaz, terus tobat.
Kalau yang satu nih emang track recordnya santri Ustaz, nggak pernah ngapain, ibadah aja, ngaji aja, dia yang berhak. Gitu ya. Bahkan di syarahnya ini diterangkan, kalau sama-sama semua baju putih juga, semua sama, maka dilihat siapa yang paling cakep bininya. Sampai dilihat itu, sampai segitunya, biar ada kelebihan. Ya, wah Ustaz Hafid nih lebih cakep bininya dibanding Ustaz Fulan. Ya udah, Ustaz Hafid pilih maju. Ya, sama-sama cakep Ustaz. Ya, yang paling banyak bininya. Oh, jadi 2 sampai 1. Jadi dah lebih berani berarti dia, ya. Ini satu penakut ya. Jelas nih. Itu milih imam sholat. Kenapa? Supaya imam itu orang yang disenangi, dicintai sama jamaahnya, karena memiliki kelebihan. Ya kalau imam bacanya kagak bener, udah gitu kadang cepet banget, kadang lama banget, orang kan gedek sama imam begitu. Saya belum baca Fatihah Ustaz, udah ruku aja dia, ya. Atau lama banget Ustaz, angkat pertama Yasin, kedua Tabarok, kan lama Ustaz. Kita pukul banget nungguin ya. Imam model begini, kalau maksain diri jadi imam, padahal makmum yang kagak demen sama dia, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu ada sahabat Nabi gitu, diutus ke satu tempat, lalu jadi imam di sana. Begitu jadi imam bocor panjang banget. Ya orang kampung seneng nggak seneng ya, dikirim utusan sahabat Nabi seneng, cuma begitu ngimamin sholat lama banget, orang bete. Akhirnya diaduin ke baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dipanggil sama Nabi sini. Ente mau jadi tukang fitnah kata Nabi, jadi tukang masalah, bikin masalah. Ya. Kalau sholat itu jangan lama-lama jadi imam. Di belakang itu ada orang tua yang nggak kuat diri. Di belakang itu ada ibu-ibu yang mungkin mau nyusuin bayinya. Di belakang itu ada orang yang punya hajat. Jangan lama-lama. Kalau mau sholat sendirian silakan lama, bebas. Antum mau di rumah 2 jam 3 jam diri nggak apa-apa. Mau baca sejus 2 juz diri boleh silakan. Tapi kalau jadi imam jangan. Ya, kasihan orang-orang belakang. Kecuali memang nazirnya itu bikin aturan di masjid kayak masjid kita Nurul Yakin. Ramadan 1 juz, ya itu udah ketentuan nazir. Ya, jamaah kalau nggak demen jangan di situ, gitu aja udah. Ya. Maaf nih kan kita setahun sekali kita taman ya. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu siap, ayo silakan ikut jamaah. Kalau kira-kira nggak kuat, mau capek diri duduk boleh. Masih nggak kuat juga, ya mungkin cari masjid lain nggak apa-apa. Jangan malah marah-marah. Ya orang itu ketentuan nazir. Ya, jadi kita ikutin aja. Ya, baik. Kemudian kalau misalnya komplain imamnya salah-salah mulu jadi lama, yang lain setengah jam dia jadi sejam gara-gara salah mulu, ya itu nggak apa-apa. Ya, tapi nggak menolak aturan pengen sehatam Quran gitu ya, itu nggak masalah. Ustaz jangan dia lagi dah, atau salah mulu misalnya gitu kan, jadi lama nih sholatnya gitu ya. Baik. Kemudian warajulun mamlukun abiqun. Nah, ini zaman sekarang udah ada. Laki-laki yang menjadi budak lalu kabur dari tuannya, dari majikannya. Nggak boleh tuh. Naudzubillah kalau seandainya kita jadi budak, majikan kita ya galak sama kita kabur. Ya. Kabur, setiap sholat kita nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya harus balik ke majikannya minta maaf, baru sholatnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua perbudakan. Apa sebabnya budak? Sababur riq al-kufr. Sebabnya perbudakan itu adalah kekufuran. Orang tidak akan jadi budak ini dalam hukum Islam ya. Dan hukum Islam ini bukan berarti mendukung perbudakan, enggak. Zaman dulu sebelum Islam, sebelum datang Nabi kita Muhammad SAW, memang sudah ada hukum perbudakan. Orang yang berperang lalu kalah, maka yang masih hidup itu dijatuhi hukuman oleh pimpinan negaranya. Apa dijadikan tawanan, apa dibunuh, dibantai, apa dijadikan budak. Nah, itu zaman dulu memang udah begitu tuh. Nah, kalau dihukumi sebagai budak berarti diperjualbelikan, dijual tergantung ya ke skillnya. Ini siapa? Zuhdi, dia bisa apa dia? Misalnya Zuhdi ini budak nih. Oh dia jago masak ini. Nah, chef agak mahal nih. Ada orang butuh buat jualan, buat bikin restoran, nah, harga sekian. Itu beda, budak begitu dulu. Nah, datang Islam melanjutkan aja. Tapi Islam itu bahkan menyarankan, mengajak para majikan untuk memerdekakan para budaknya. Sampai akhirnya perbudakan habis karena dimerdekakan, rata-rata dimerdekakan. Ya. Dan orang bisa jadi budak kenapa dalam Islam? Dalam Islam ya, bukan dalam hukum negara lain, bukan negara kafir. Dalam Islam sebab orang jadi budak itu apabila dia kafir. Udah itu doang.
perang lawan orang kafir kalah, lalu dihukumi budak. Ya, kalau imamnya memilih hukum perbudakan. Tapi kalau perang lawan orang Islam, nggak ada yang namanya budak. Orang Islam, naudzubillah, misalnya Indonesia perang sama Malaysia, kita menang. Apakah cewek-cewek Malaysia dihukumi jadi budak? Ya enggak, dia orang Islam juga. Nggak bisa. Yang bisa itu orang kafir, itu pun kalau dihukumi oleh hakim atau imam al-azam, pemimpin tertinggi, untuk menjadi budak. Jelas nih? Nah, naudzubillah, kalau ada budak kabur dari majikannya, sholatnya kata Nabi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun nggak begitu, ada masalah, ngomong aja sama ini, ya, sama majikan. Tapi Islam mengajarkan tuh, makanlah, berikan makanan kepada budak kalian seperti apa yang kalian makan. Berikan pakaian kepada budak kalian seperti apa yang kalian pakai. Jadi Nabi ngajarin kesetaraan, walaupun dia budak. Tapi jangan dibeda-bedain. Kasih pekerjaan jangan berlebihan, jangan sesuatu yang dia nggak kuat. Haram itu. Ya, kerja paksa, kerja rodi sampai mati. Naudzubillah, nggak boleh. Ya. Dulu ada cerita unta ngamuk di pasar Madinah. Yo, zaman dulu pasar kan nggak kayak sekarang. Ya, dari kayu-kayu gitu. Porak-poranda tuh, berantakan, ditabrak-tabrakin sama unta. Gak ada yang berani berhenti unta, gede unta. Ya. Terus sahabat kebingungan, akhirnya mengadu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada unta ngamuk di pasar. Akhirnya Nabi datang ke pasar. Dari jauh tuh unta lagi ngamuk, Nabi cuma lihat doang. Begitu tuh unta ngeliat Nabi, dipanggil sama Nabi. Tahan. Sini. Itu unta langsung diem kayak anak kecil. Dimarahin bapaknya, dimarahin orang tuanya, diam, nunduk, ya. Kata Nabi, kenapa marah-marah? Dan bahasa dengan bahasa Arab loh. Ya, bukan bahasa binatang. Kenapa marah-marah? Itu onta mendekatkan mulut ke telinga Nabi Muhammad SAW dan ngomong dengan bahasa apa, saya nggak tahu, bahasa onta kayak gitu. Nabi paham? Ya, lalu dipanggil majikannya. Mana majikannya? Saya, Rasulullah, sini. Ente ngasih kerjaan dia kebangetan berat. Dia capek, istirahatnya kurang, makan kurang, nggak boleh begitu. Marah dia. Benar apa enggak? Baru dia ngaku, ya Rasulullah. Udah, ya. Ente janji nggak bakal begitu lagi. Insya Allah nanti bakal nggak ngamuk. Janji kasih makan cukup, istirahat cukup. Ya Rasulullah, udah. Nabi bilangin, udah. Ente udah janji, nanti pulang aja udah. Jangan ngamuk lagi. Pulang tuh onta. Ya. Nah, jadi apa namanya? Islam itu malah sebenarnya mendorong majikan untuk memerdekakan budak-budaknya. Ya. Kemudian siapa lagi yang enggak diterima salatnya? Warajulun syaribul khamri mudminun. Seorang laki-laki yang gemar minum khamr terus-menerus. Orang Islam ada nggak yang suka minum khamr? Banyak hadirin. Ya, mungkin kita mah kumpul di tengah-tengah jamaah majlis mah orang-orang baik. Di luar-luar sana banyak orang mabok. Orang Islam. Kalau kita lagi beli jamu aja saya berapa kali tuh. Anak muda naik motor. Bahasanya cuma gini doang. Biasa bang. Berarti udah biasa beli tuh. Ya, orang kalau nggak biasa beli ngomong. Jamu dong, anggur cap orang tua dong gitu kan. Ini enggak, biasa bang. Oh iya, udah paham tuh. Diambil botol, saya liatin. Anggur cap orang tua. Ditaruh plastik. Ya, plastik kiloan tuh. Sampai habis, nggak pakai botol, diikat, kasih plastik hitam. Nih, bayar. Saya bilang, yang jualan, minum anggur, jual anggur bang. Biasa Pak Haji. Anak muda. Ya kan itu buat jamu ya. Ada aja Pak Haji nyari gini. Boleh dosa gitu kan. Ibu aja dia. Tapi saya jamu saya nggak pakai jamu, nggak pakai anggur kan? Enggak Pak Haji, enggak gitu. Awas pakai jamu, pakai anggur ya. Gitu. Enggak Pak Haji udah tahu gitu. Ya, banyak anak muda Islam itu. Bahkan sempat dapat foto, tahu benar tahu editan, ada yang bentuknya saset. Ya. OT, orang tua. Ya, jadi kayak jamu antangin gitu. Ya, yang sasetan. Nah, ada yang model sasetan tuh. Anggur cap orang tua. Masya Allah. Ya. Anak-anak muda sekarang begitu sekarang. Orang Islam banyak yang mabok. Di rumahnya bahkan nyiapin bir. Di kulkasnya nyiapin vodka, whisky. Ya. Banyak hadirin. Kita alhamdulillah lingkungan kita nggak begitu. Cuma anak-anak yang umum, yang nggak ngerti agama, ya, saya punya teman-teman yang sekolahnya umum begitu ceritanya tuh. Ya, pulang dari luar negeri, oleh-olehnya itu vodka, whisky, gitu. Yang di Indonesia nggak ada. Ini apa namanya? Liqueur ya, liqueur. Ya, ente kalau tahu sekarang masih ada apa enggak? Di lote itu, di lantai 1 itu lantai dasar ada khusus tuh liqueur. Saya sambil ngeliat anak-anak samayan itu tuh mobil-mobilan gitu, saya deketin, lihat harganya dikit-dikit, 1.500,
2 juta, 70.000, ya Allah, minum sebotol 2 juta, 500. Buat masuk neraka mahal, mau. Masya Allah ya. Mendingan kita beli bajigur, enak kan bajigur sehat. Jahe, susu, ya enak. Yang halal-halal aja kita mah. Minum khamrnya ntar kita di sorga, sabar aja dulu. Kalau siapin bukan cuma botolan, sungai khamr. Ya, yang rasanya enak kata Allah. Jadi kalau ada orang Islam masih suka mabok, salatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Insyaallah kita enggak ada kalau gini ya. Kemudian wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Seorang istri yang tidur di malam hari sedangkan suaminya marah sama dia, jengkel sama dia. Tuh kalau sholatnya nggak diterima sampai tuh istri minta maaf sama suaminya, minta ridhonya. Walaupun masalahnya masalah misalnya ya masalah berhubungan badan, suaminya lagi pengen, ya, terus istrinya ogah tanpa udzur syar'i, ya, ayo dong mah, ogah, nah lagi pengen ini, ya, dosa lo nggak ngasih, dosa, ya, mau beliin tas aja nggak dibeliin. Mahal 5 juta. Apa sih? Gara-gara tas 5 juta enggak ngasih jatah. Ya. Akhirnya suami bete. Udah amat dah kalau enggak mau kawin lagi aja dah. Ngancem. Ya udah sono, mau marah. Ya, lakinya marah, dia enggak ngasih. Salat subuh bangun. Bangun tuh istri, salat subuh enggak diterima salatnya oleh Allah SWT. Kalau suami marah. Zuhur masih belum minta ridho juga. Salat zuhur enggak diterima oleh Allah SWT. Tuh ridhonya ya. Ridhonya istri itu ada pada ridho suami, ya, keberkahan istri itu ada pada ridho suami. Selamatnya istri ke surga ataupun neraka, ya, ada pada ridho suami. Hati-hati yang jadi istri, ya, bilangin sama istri-istri kita. Kadang perempuan yang nggak pernah ngaji, ya, saya enak-enaknya sama suami, karena dia nggak tahu hukum, ya. Tapi ada juga orang yang ngerti hukum, begitu juga ada juga, ya, nggak ada jaminan juga sih sebenarnya. Yang penting mau nggak ngamalin ilmu gitu. Kadang orang-orang yang baru belajar agama, ya, lebih berhati-hati bahkan. Yang baru hijrah gitu, selagi semangat-semangatnya ngamalin ilmu. Tapi kadang orang yang berilmu malah kagak ngamalin ilmunya. Ya. Orang-orang berantem masalah faraid, masalah warisan, padahal sama-sama ngerti hukum. Ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Embat aja udah. Ya, kalau udah urusan syahwat, urusan harta, ya susah nih. Makanya istri kita ingetin jangan bikin suami marah. Bahkan Nabi mengajarkan kalau ada suami ya lagi marah, ya, walaupun mungkin salahnya salah suami marah-marah, ya, yang disuruh minta maaf duluan bukan suami, istri suruh minta maaf duluan. Maafin saya bang, mungkin saya ada yang kurang-kurangnya sampai bang marah, ya, sampai segitunya padahal nggak salah suaminya. Itu minta maafnya sama istri duluan baru suami. Ya, saking besarnya hak suami terhadap istri. Kenapa begitu? Karena suami begitu dia berani akad nikah sama seorang perempuan, dia nanggung semuanya. Nafkahnya dia tanggung, surga nerakanya dia tanggung. Hati-hati tuh. Kita yang udah pada punya istri, siap nggak? Ya, harus siap karena udah nikah tuh. Perhatiin salat istri kita, ibadah istri kita, aurat istri kita, nafkah istri kita, perhatiin. Ya, kalau emang nggak berani, ya udah nggak usah nikah, jomblo aja. Ya, Zudi sama Maulana, Ojan kan masih jomblo-jomblo tuh. Jaya juga sekarang duda. Kalau lagi niat mau nikah, pikirin dulu berani nggak kita tanggung jawab begitu. Kalau nggak berani, nggak usah. Ya, saya kayak malas banget nyuruh istri saya sholat, ribet banget. Ya udah nggak usah nikah kalau gitu. Kalau punya istri nggak sholat bagaimana? Dosa ente diam aja. Ya, biar kata ente ahli ibadah juga, tapi lupa. Ya, nggak ngurusin istri, nggak ngurusin anak, ibadahnya, ya semua nafkahnya, neraka gitu. Percuma ibadah kita semua itu. Ya, hati-hati bilangin sama istri, jangan sampai tidur mau siang hari di malam hari. Kalau sini kan batat itu tidur di malam hari. Suaminya benci, suaminya marah, sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa imra'atun hurratun tusalli bi ghairi khimarin. Seorang perempuan merdeka salat tanpa menggunakan penutup kepala, kan aurat. Makanya hati-hati perempuan, jangan kepala seluruhnya, sehelai rambut aja keluar ketika lagi salat, kelihatan salatnya nggak sah. Apalagi nggak pakai tutup kepala. Oke, bilangin istri kita,
Kita punya istri, punya anak perempuan, kalau mau sholat, saya bilang sama istri sama anak tuh, kalau pengen sholat pakai mukena, ngaca dulu, ngaca. Lihat di kaca, rambutnya udah masuk semua belum. Kalau perlu pakai ciput, pakai ninja, ya, bukan ninja motor, ninja gini ya. Pakai ninja biar rambutnya nggak keluar ketat gitu, ngepres. Karena kalau ada sehelai rambut aja keluar, ya, maka sholatnya nggak sah. Hati-hati tuh. Ya, juga perhatiin istri-istri kita kalau sholat, kadang kakinya suka kebuka. Padahal kaki bagian dari aurat. Dan sholatnya nggak pakai kaos kaki lagi. Nah, kalau kebuka nggak langsung ditutup, maka sholatnya juga nggak sah. Ya, hati-hati tuh perempuan. Juga perhatiin perempuan kalau pakai mukena istri kita, kan dia mukena kadang panjang gini. Ya, begitu sami Allahu liman hamidah, angkat. Nah ini aurat, batal sholatnya. Makanya di tarim itu mukena itu dia pakai tali di sini, terus diiketin ke jempol. Jadi ngepres begitu tuh, tarik. Ya, jadi begitu biar angkat juga nggak bakal turun. Itu lebih aman. Atau pakai karet, jadi rapat kayak manset gitu ya, nggak kebuka. Atau pakai manset dah, biar lebih aman. Ya, perhatiin tuh sisi kita kalau sholat. Karena kita punya kewajiban, ya, membimbing dia, ngarahin dia supaya berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji makanya biar tahu biar jadi suami yang ngerti hukum. Ya. Kalau nggak ngerti hukum, nggak ngerti head, gimana hukumnya? Ngaji dulu baru nikah dah. Ya. Tuh kalau bini kita nanya gimana? Bang, saya kok qadha apa enggak ya, Bang ya? Saya wajib sholat apa enggak, Bang? Ya? Kalau nggak ngerti gimana? Ya. Ntar ya ke saya juga. Tapi dia telepon dah. Enggak apa-apa kagak nanya doang ya kan. Ya. Wa akilur riba. Siapa lagi yang sholat nggak diterima? Orang yang suka makan riba. Ayo, rentenir. Hati-hati tuh. Ya, hal-hal yang berhubungan sama riba. Aduh, kita ngeri kalau ngomongin bank. Kita ngeri tuh. Ya, bank itu pasti, apalagi yang konvensional, pasti berhubungan dengan riba. Ya, pinjaman di bank pakai riba nggak? Pakai riba rata-rata. Ya, kalau bank syariah itu dia ada pilihan, ya, nggak pakai riba, tapi ntar ada akad lagi tuh, ya, minjemin uang tapi dia untung juga, tapi bukan akad riba, bukan akad pakai riba ya. Jadi ada kaidah-kaidahnya supaya menghindari riba. Contoh kayak misalnya pegadaian, saya pernah cerita tuh. Ente kalau gadai emas di pegadaian kan dua macam, konvensional sama syariah, ya. Itu bedanya apa? Bedanya ya mereka sama-sama minjemin duit ke kita dengan cara kita gadai emas, tapi bedanya yang konvensional dia memakai hukum bunga, kalau yang syariah memakai hukum ijarah. Jadi ketika kita naruh emas, ditaksir berapa emas kita nih 10 juta, maka dia minjemin paling 8 juta atau 9 juta gitu ya, nggak nyampe full. Nah, kita dikasih uang 9 juta padahal emas kita 10 juta, jaminannya emas kita. Dan kita dikasih waktu untuk melunasi misalnya 4 bulan. Kalau nggak bisa diperpanjang 8 bulan, begitu biasanya tuh. Bedanya apa? Bedanya kalau konvensional dia langsung patokin bunganya. Bapak minjem duit sama kita 9 juta, bunganya sebulan 1%. Berarti 9 juta bunganya 90.000. Nanti Bapak bayar 4 bulan harus lunasin plus bunganya, berarti 9 juta plus 90.000 kali 4 360. Jadi 9 juta 360. Bayar, kalau bayar 9 juta 360, kita boleh ambil emas kita. Kalau misalnya belum punya duit, Bapak bayar bunganya aja dulu 360. Nanti 4 bulan ke depan Bapak lunasin lagi kalau ada duit 9 juta 360, bayar lagi bunganya tuh. Karena tiap bulan bunga. Ya. Itu kalau konvensional. Kalau syariah gimana? Syariah sama. Ya, cuma pengalaman saya waktu saya pernah coba, ya, lagi nggak punya duit tuh, saya ada itu di pegadaian syariah, Bank Mega Syariah apa Pegadaian Syariah begitu. Dia ngasih harganya ya mungkin taruhlah sama 9 juta. Ya. Cuma dia nggak pakai sistem bunga. Taruh sistemnya apa? Sistem ijarah. Jadi dikenakan akad ijarah. Bapak kan emas Bapak ini sebagai gadaian, iya, sebagai jaminan, iya. Nah, untuk aman, emas Bapak itu harus ditaruh di berangkas supaya nggak hilang. Kami menyiapkan berangkasnya, Bapak nyewa, gitu. Berapa nyewanya? Misalnya 90.000, kan sama-sama aja.
sebulan bayar 90.000, sama-sama 90.000. Cuma yang satu akadnya riba, bunga, yang satu akadnya ijarah. Ini sah, boleh. Jadi kita usahakan menghindari riba. Ya, orang yang berhubungan sama riba, yang minjemin duit, yang minjemnya, yang nyatetnya, yang bawain duitnya, semua hukumnya kena riba. Makan uang riba. Makanya usahakan yang kerja-kerja di bank berhenti dah, cari kerjaan lain. Kalau tetap emang bagiannya bank, cari bank syariah aja udah. Ya, dulu ada jamaah saya, dia ini apa betul kalau kredit mobil apa namanya? Leasing. Dia kerja udah sampai manajer. Gajinya udah 20 juta dia bilang. Cuma saya nggak tenang, Ustaz. Emang kenapa? Saya berhenti apa gimana ya? Emang kenapa? Ya saya kerjaan saya itu, dia kalau untuk menangin tender kan misalnya ada dealer mobil, supaya dealer mobil itu ngambil leasing ke dia, kan rebutan. Misalnya ada leasing A, B, C, menawarkan kan, nah kalau ada orang beli mobil ke saya aja gitu kan, menawarkan. Nah itu supaya dipilih perusahaan dia, maka harus menservis bos dealer itu. Jadi gimana cara servisnya biar tender dia yang menang? Disewakanlah hotel, ya. Ketemuan di hotel, Pak, ntar Bapak kita kasih kamar. Nggak cuma kamar doang, ada yang nemenin di kamar. Nah, itu bagian dia nyari. Gitu. Jadi saya bagian begitu, Ustaz. Saya dosa nggak? Dosa. Tapi kan saya kagak main, Ustaz. Iya sama aja. Lu yang nyiapin. Aduh, saya nggak tenang, Ustaz. Saya berhenti. Ya. Saya ada pesangon gimana, Ustaz? Ya sebenarnya pesangon riba juga dia bilang itu. Ya, saya benar-benar berhenti, Ustaz. Saya takut. Ya udah, kalau takut berhenti dah. Akhirnya dagang. Ya. Nah itu kayak model begitu, uang begitu hati-hati. Mungkin di dunia kelihatannya banyak duitnya, enak. Ya, cuma hidup gak nyaman buat apa? Ya, bahkan di antara afiyah, kata Nabi itu kan kita minta afiyah, sehat wal afiyah, pintar wal afiyah. Kita minta afiyah, di antara afiyah kita Rasulullah ar-rizqu minal halal. Orang dikatakan sejahtera kalau hidupnya dapat rezeki dari cara yang halal. Udah yang halal aja udah. Ya, kita nggak usah cari duit yang syubhat, apalagi yang haram masuk ke tubuh kita. Buat apa? Biar kata duitnya miliaran tapi kita kagak berkah, buat apa? Bahkan naudzubillah diazab sama Allah Subhanahu wa taala ntar di akhirat. Udah jadi habar yang halal aja. Kayak Jaya coba, dia nyuci motor. Itu anak sampai sekarang masih kagak, kurang ngerti Jay. Haji Jaya ini nyuci motor tuh ente tahu Jay bersih apa enggak Jay? Yakin gitu? Jay, yang nyuci ente apa nyuruh orang? Ente sendiri? Tuh. Jaya kan nggak lihat. Dia nyuci motor kan ada sela-sela gitu kan, dia tahu bersih apa enggak. Tapi kan itu halal. Yang halal aja. Ya. Gojek, GoFood, ya halal aja. Ya. Jani nganterin kue-kue ke warung-warung. Halal udah. Ya, mungkin hasilnya kalah sama manajer di diskotik. Ya gajinya. Tapi nggak apa-apa, yang penting halal. Ya. Kalau makan kita halal, baru kita bisa berharap punya anak soleh-solehah. Ente jangan harap anak ya makanan dari duit riba, anak kita jadi soleh-solehah. Enggak, susah. Gak bakal bisa. Ya, hati-hati. Jangan ikut-ikutan riba. Dulu saya punya teman, awalnya dapat info dari teman saya. Ustaz, si fulan main rentenir, Ustaz. Yo, jadi rentenir. Udah punya rumah, ya ini. Ya. Satu ketika ketemu tuh. Ya, saya bilang, saya nasihatin. Nah info nanti katanya pinjemin duit. Iya Fit, kalau perlu bilang anak. Kata dia gitu. Ya, enggak sih, ambil belum perlu sih. Cuma jangan pakai riba ya. Ya Fit, kalau nggak pakai riba mah kita untung dari mana gitu. Kalau nggak pakai bunga, kalau pakai bunga untung dari mana? Kan Fit sama aja, minjemin duit nyari untung. Orang jualan kan juga nyari untung, kan sama aja, nggak ada bedanya teh. Ya beda, dia bilang kalau dagang Allah izinin, kalau riba nggak boleh. Ribet Fit, yang halal yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu kan. Yang halal aja susah, apalagi yang haram. Gitu. Jadi mindsetnya gitu. Emang kelihatannya punya macam-macam. Ya. Istrinya nyanyi dangdut. Ya, udah. Hidupnya begitu dah. Ya. Jadi hati-hati dah tuh. Ya, yang makan riba, ya, ntar mulai diazab kadang di dunia sama Allah, kadang diakhirkan di alam kubur sampai di akhirat. Alhamdulillah. Ya. Kemudian siapa lagi yang salat enggak terima? Wal imamul jair, imam yang zalim. Imam yang nyakitin rakyat, imam yang nyengsarain rakyat. Makanya besok pilih pemimpin jangan sembarangan.
Dari imam yang benar-benar, presiden yang benar-benar peduli sama rakyat. Ya, mikirin nasib wong cilik, orang susah deketin, disejahterakan. Jangan cuma janji-janji doang. Ya. Ngutang sono sini semua juga ngutang bisa. Ya, kalau buat membangun mah. Jangan presiden, kita juga kalau ngutang bisa punya rumah, ngutang. Ya. Cuma yang bayar siapa? Ya kita rakyat. Ditekan pajaknya. Ya, hukum diganti-ganti. Ya, keputusan tergantung dia pengen. Aduh, ampun. Ya, jangan sampai salah. Pokoknya pilih amin aja nomor 1. Dah, itu aja udah. Ya. Hati-hati jangan yang lain. Ya. Awas aja ada ahbab milihnya. Nomor selain 1, ya. Ditandain, nggak dicoret ya, tandain aja. Kalau ngaji agak mojok belakang dikit ya. Jangan deket-deket ya. Tapi insya Allah ini sih muka-muka amin ini ya. Ada yang bukan amin di sini? Jujur aja ya antara kita, jangan ada dusta di antara kita ya. Kalau bukan amin bilang nggak apa-apa ya. Kita doain biar berubah ya, pikirannya. Masih ada berapa bulan, 2 bulan ini ya. Kemudian warajulun la tanhahu salatahu anil fahsya wal munkar la yazdadu minallahi illa bu'da. Yang terakhir, laki-laki yang salat tapi salatnya enggak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, bahkan makin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri salat kita enggak diterima Allah. Salat tapi maksiat rajin banget. Salat tapi hukum Allah dilanggar mulu. Nah, ini berarti salatnya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita sholat tapi nyolong juga, sholat tapi korupsi juga, sholat tapi mabuk juga, percuma. Capek-capek kita sholat tapi catatannya nggak ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini 10 kelompok manusia yang kalau sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira cukup, suara juga lagi agak serak. Jadi mudah-mudahan satu hadis ini bisa menjadi pengingat buat kita ya, agar kita mawas diri, jangan sampai sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu hadis terakhir, orang yang kata Nabi sholat menggunakan baju yang 10% dari harga baju itu hasil dari barang haram, maka sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati itu. Ente beli baju 100.000, yang 10.000 nyolong, 90.000 ditenda sendiri, itu sholatnya nggak diterima sama Allah. Bagaimana kalau lebih dari itu? Kalau semuanya hasil nyolong. Begitu juga makanan yang masuk ke tubuh kita dari barang haram jadi daging, jadi darah, lalu kita doa, kita sholat, kata Nabi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perhatiin makanan yang kita masukin ke tubuh kita, minuman yang kita masukin ke tubuh kita, buat anak istri kita, pastikan semua dari barang halal. Ya. Tapi kalau untuk pengajian malam ini yang udah disiapin Taufan, insyaallah saya husnuzon halal. Ya, jadi jangan ragu-ragu, habisin aja. Ya, kalau nggak habis bungkus saja. Ya, biar Taufan nyuci piringnya gampang, nggak mindahin gorengan gitu ya. Itu aja mungkin sementara. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat dan membuat kita semakin bertambah dekat, tambah tambah takwa sama Allah Subhanahu wa taala, dan makin menjaga salat kita agar salat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk dalam hadis Nabi, kata Nabi, berapa banyak dari umatku usianya sudah mencapai 60 tahun dia mengira sudah salat padahal di mata Allah enggak pernah salat sama sekali. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.